Ya, warga Jakarta sudah hafal jargon-jargon dari para cagup yang kemudian akan berkontestasi nanti. Ada 3 jargon lah setidaknya. Jakarta Ku Aman, Jakarta Menyala, lalu kemudian Jakarta Baru, Jakarta Maju. Nah, siapa kemudian jargon-jargon yang paling memikat hati warga Jakarta dan apa korelasinya dengan program-program mereka? Kita sudah kehadiran sejumlah narasumber akan menjelaskan itu semua pada kita. Ada Bang Riza Patria selaku Ketua Tim Ses Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Riza. Ada Mas Aris Syodi selaku juru bicara Pramono Rano Karno. Selamat pagi, Mas Aris. Selamat pagi, Mas Aris. Dan ada Ibu Siti Fadila Supari selaku Ketua Tim Ses juga dari Dharma dan juga Kunwardana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Siti. Dan tentunya tidak lupa ada Mas Adi Prayitno, analis politik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Adi. Waduh, sudah semangat, rambutnya lebih tinggi dari saya ini hari ini. Mantap, mantap. Saya ingin ke Bu Siti dulu deh. Bu Siti, jargon yang kemudian dipakai oleh Dharma dan juga Kun, Jakarta Ku Aman. Ya. Nah, aman dari apa nih, Bu? Karena ada programnya di situ, aman tentang apa? Memastikan keamanan jiwa, kesejahteraan mental setiap warga Jakarta. Itu jadi nomor 1 kalau nggak salah di program ini. Kenapa, Bu, itu jadi jargon? Ya, jadi aman itu dalam beberapa aspek. Aman dalam beribadah. Maksudnya kita memberikan suatu kebebasan beribadah. Tenang dalam beribadah. Tenang beribadah. Dan menurut agamanya masing-masing. Terus aman dalam keselamatan jiwa dan tubuh dari strategi asing yang dengan melalui pandemik. Pandemik ini sangat penting karena dengan pandemik semuanya hancur. Apakah itu ekonomi, apakah itu pendidikan dan segalanya. Pengangguran jadi banyak dan sebagainya. Dan kita mempunyai suatu metode-metode khusus bagaimana caranya meminimalkan akibat-akibat dari pandemik. Jadi itu melindungi masyarakat Jakarta dari efek pandemik yang kayak kemarin yang menyengsarakan. Dan pandemik itu pasti akan datang, hampir pasti akan datang. Dan selama ini tidak pernah disebut-sebut di dalam apa namanya oleh program-program atau gubernur-gubernur yang dahulu. Akhirnya pada waktu pandemi kita menyerah aja sehingga kerugiannya berapa ratus triliun ya. Jadi itu dianggap paling penting, Bu, untuk kemudian di program yang paling ini. penting. Nah, Pak Dharma Kun ini dia sangat menguasai masalah tersebut. Nah, kemudian aman dari kebijakan yang tidak proper, kebijakan yang nakal. Kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Seperti apa, Bu? Misalkan penggusuran, ya memang itu harus digusur, oke digusur. Tapi Bu ya, yang digusur itu juga dipikirkan harus kemana dan bagaimana. Ditanya dulu gitu ya maunya warganya. Jadi dimusyawarahkan. Nah sekarang ini kan nggak gusur, nah, itu banyak sekali korbannya. Orang yang digusur sampai sekarang pun pasti tidak akan lebih baik, pasti lebih sengsara, sekolah anaknya juga putus dan sebagainya. Kemudian aman dari usaha dan atau ekonomi itu menyangkut banjir, macet, itu kita harus mengatasi. Dan untuk mengatasi banjir barangkali sering diberitakan bahwa salah satunya adalah Pak Kun itu bisa mempunyai suatu metode untuk mengalihkan awan. Itu dulu, Bu, ya. Ya, itu dulu ya. Disimpan dulu nanti lain-lain lagi. Satu lagi sedikit, satu lagi. Untuk Global City, yang untuk Global City ya kita tentu saja ikut RPJP dan kita akan menuju juga Global City. Tapi apapun yang akan dibangun di Jakarta itu tidak boleh menggerus kemanusiaan. Jadi pembangunan di Jakarta harus satu tidak merugikan masyarakat, dua menambah kemaslahatan masyarakat. Itu yang penting. Ya, itu dari Bu Siti. Kita dengarkan kalau misal dari Mas Aris, Jakarta Menyala itu korelasinya dengan visinya itu artinya perekonomian global atau seperti apa? Ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan dengan slogan Jakarta Menyala? Apa selama ini Jakarta gelap gitu jadi harus menyala? Bagaimana? Jadi menyala, Bangku. Menyala, betul. Jadi menyala ini kita bisa artikan dengan banyak hal. Ya. Jadi menyala itu sebenarnya kalau kita resapi lagi, kalau kita biasa hadapi dan dengar di masyarakat hari ini, menyala itu kan ungkapan optimisme. Menyala itu ungkapan kegaguman,
ungkapan merasa orang itu merasa keren terhadap fenomena. Mas Pram dan Bang Dul ingin Jakarta itu dianggap keren, semakin keren, dianggap menjadi optimisme, dianggap menjadi sumber kebahagiaan bagi masyarakatnya. Melalui apa misalnya? Di sana ada 4 misi yang paling utama, yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan pemerintahan, dan juga lingkungan hidup. Jadi Jakarta, kenapa itu menyala? Menyala karena bahagia warganya. Bahagia warganya karena apa? Karena pembangunan manusianya yang baik. Itu diturunkan kepada program-program yang nantinya bisa menunjang pembangunan manusia itu. Misalnya seperti penggratisan sekolah selama 12 tahun. Tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta akan digratiskan. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana ruang-ruang publik diciptakan. Misalnya seperti apa? Seperti penciptaan balai rakyat. Kalau istilah anak mudanya mungkin menjadi hub baru, di mana itu nantinya di sana bisa ada tempat olahraga, kemudian tempat pentas budaya, tempat untuk kegiatan sosial misalnya untuk warga-warga yang membutuhkan, misalnya bisa melakukan acara-acara hajatan dan lain sebagainya. Karena masyarakat Jakarta membutuhkan ruang publik yang ada dan tersedia yang banyak. Kemudian Jakarta menyala karena warganya sehat, tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi kekurangan gizi. Salah satu strategi yang digunakan misalnya meningkatkan insentif atau mendabelkan 2 kali lipat insentif dari kader-kader posyandu, kader-kader ibu dasawisma, PKK, Jemantik, dan lain sebagainya. Kemudian juga Jakarta menyala karena masyarakatnya semakin bertakwa gitu loh. Karena ya apa? Karena misalnya masjid semakin dimakmurkan, karena nanti marbotnya akan kembali diumrohkan secara berkala. Karena Mas Pram juga sebagai Seskap sudah melakukan itu di kantornya, di mana para cleaning service secara bergantian setiap tahunnya diumrohkan seperti itu. Dan Jakarta apakah anggaran cukup? Cukup. Kemudian Jakarta menyala lagi karena apa? Karena warganya bebas bergerak dengan transportasi publik, yaitu dengan peningkatan koneksivitas transportasi gratis publik. Juga? Kalau gratis kan sudah, RP 0. Jaklingko penuh. Nah, kita akan teruskan. 1 kali bayar Jaklingko. Dan armadanya kita perbanyak. Karena apa? Mas, misalnya saya juga pengguna transportasi umum, kalau jam-jam masuk kerja dan pulang kerja, itu biasanya kita antri dan selalu penuh. Nah, melihat antusiasme ini, tentu saja kita akan perluas, kita perbanyak. Jadi ini solusi-solusi yang saya rasa solusi-solusi yang konkret gitu kan. Kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Kami tidak ingin program-program itu muluk-muluk namun nantinya tidak tercapai dan tidak dijalankan. Kami ingin hal-hal itu yang semakin apa ya? Yang semakin dibutuhkan masyarakat itu apa? Yaitu masalah kemacetan, masalah kesejahteraan, penciptaan lapangan pekerjaan, ruang terbuka. Nah, saya rasa satu lagi, misalnya Jakarta menyala karena apa? Karena masyarakatnya merasa aman ketika keluar rumah, yaitu dengan program CCTV di setiap RT dan RW. Nah, karena biar masyarakat tidak hanya bapak-bapak, melainkan ibu-ibu, kaum perempuan dan anak-anak khususnya ketika keluar rumah itu menjadi aman dan tenang. Nah, ini saya pikir permasalahan-permasalahan perkotaan yang dipikirkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, sehingga saya yakin ketika program-program ini dijalankan, ketika masyarakat ini bersama Mas Pram dan Bang Dul nanti di November, maka saya meyakini bahwa Jakarta itu akan semakin menyala. Baik. Langsung sebut jargonnya. Bang Riza, Bang Riza nih Bang, ada jargonnya dari Bang RK Suswono, Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Ada 2 nih kemudian yang jadi jagoannya untuk RK. Kenapa Jakarta Baru Bang yang diambil Bang? Ya, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ya, maksudnya itu adalah kita ini sekarang ini kan Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota itu kan berpindah. Daerah istimewa ibu kota Jakarta ini kan berpindah ke Kalimantan Timur, sehingga kita perlu penataan Jakarta yang baru. Jakarta baru pasca pemindahan ibu kota negara. Jadi memang perlu proses transisi. Disinilah insya Allah kehadiran Paslon Ridho ini akan mampu membantu pemerintah pusat melakukan transisi pemerintahan, perpindahan sebagian warga dari Jakarta ke Kalimantan. Ini banyak sekali proses yang penting saya kira terjadi. Itulah maka Jakarta menjadi Jakarta yang baru, berbeda dengan sebelumnya, kemudian menjadi Jakarta yang maju, insya Allah menjadi Jakarta yang modern, yang menjadi kota yang global, menjadi kota-kota berkelas dunia, berkelas internasional. Inilah proses sehingga kita mengambil tagline yaitu Jakarta Maju, Jakarta Baru, dan Jakarta Maju. Tentu ada proses peningkatan ya ke sumber daya manusia yang unggul, yang inovatif ya. Kemudian juga terjadi perubahan birokrasi di sini. Kita ingin transportasi yang terintegrasi ya, dengan
adanya subway, LRT, kemudian busway, Jaklingko dan sebagainya. Jadi juga penanganan banjir, seperti juga nanti dukungan dari pemerintah pusat seperti pembangunan giant seawall, kemudian juga banjir rob yang ada di utara, kemudian bersama juga dengan kota-kota di sekitar Jakarta, penanganan air yang datang dari pinggir Jakarta, juga nanti hadirnya waduk di Cimahi dan waduk di Ciawi, kemudian juga peningkatan hutan-hutan kota, hutan-hutan di sekitar Jakarta. Bahkan salah satu programnya adalah akan meningkatkan hutan-hutan kota 3 kali lipat, jadi pertumbuhan. Ditambah berarti ruang terbuka hijaunya. 3 kali ruang terbuka hijaunya, pertumbuhannya. Jadi semuanya ini tentu dimaksudkan menjadi Jakarta sebagai kota yang maju, kota yang global, SDM-nya, infrastrukturnya, birokrasinya, pelayanan publiknya, pendidikan dan kesehatan. Dan juga pasangan Ridho ini kita akan terus melanjutkan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya atau pemerintah daerah sebelumnya yang baik, yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kami juga merasa tidak perlu mengganti istilah. Ini juga sering terjadi, setiap pergantian kepemimpinan itu nama diganti, semua diganti, seperti tidak ingin melanjutkan program sebelumnya. Kalau kami justru sejak awal mendeklar semua program daripada gubernur sebelum, sejak Bang Yos, kemudian juga Pak Jibowo, kemudian Pak Jokowi, Ahok, Pak Anies, bahkan Pak PJ Heru, kita akan terus lanjutkan yang baik dan terus mengisi program-program yang belum ada atau yang belum selesai. Baik, ini warga Jakarta tadi sudah mendengar ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira tuh jargonnya, kesesuaian, oh ternyata ada ini, ada visi misinya seperti itu. Kira-kira kalau misalnya warga Jakarta akan memikat kemana nih hatinya? Kita akan tanyakan kepada Mas Adi, tapi usai jeda kami segera kembali. Ditahan dulu, biar warga Jakarta tetap nonton Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami segera kembali.